Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Acun ya. Jadi hari ini hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2020 kita akhirnya mengunjungi Pantai Redondo yang ada di California. Dan ternyata di sana suasana sudah menjadi bagus ya, karena 3 tahun yang lalu, lebih tepatnya tahun 2017, pertama kali saya ke sana. Di hari ketiga saya berada di California setelah saya mengunjungi Santa Monica di hari pertama, dan di hari kedua saya mengunjungi Long Beach ya. Jadi di hari ketiga saya akhirnya mengunjungi Pantai Redondo ini. Jadi pada saat itu suasana pantai begitu kotor dan jelek, dan banyak bangunan yang udah lama ya, yang udah terbengkalai. Tapi akhirnya tadi saya waktu siang saya pergi ke sana, saya melihat situasi yang begitu bagus ya. Banyak bangunan-bangunan apartemen yang baru dan pantai yang bersih. Jadi kita nggak usah banyak cerita, kita langsung ke sana dan kita sambil berbincang-bincang. Oke kawan-kawan, hari ini kita akan pergi mengunjungi Pantai Redondo ya, yang ada di California. Jadi bahasa Inggrisnya Redondo Beach. Jadi sekarang kita lagi mau naik bus ini ya, 102 untuk menuju ke Pantai Redondo. Jadi sekarang kita sedang berada di kota Redondo ya. Dengan bus ini kita akan menuju ke Pantai Redondo kurang lebih 30 menit. Tapi saya tidak akan merekam selama 30 menit perjalanan karena akan memakan banyak baterai ya. Jadi saya menghemat baterai juga nih. Nah, baru di sebelah kiri ini ada sekitar kita ya. Nah, baru di sebelah kiri kaca Anda bisa lihat ya, ini adalah waktu dari jam operasional bus tersebut ya. Ada tulisannya ya. Jadi Anda bisa lihat ya, kalau misalnya dari Senin dia hanya beraktivitas sampai jam 7.15 malam. Kalau Sabtu juga sama, Sabtu beda sampai 7.54 malam ya, hampir jam 8. Jadi inilah situasi di dalam bus ya. Busnya agak kecil nih dibandingkan dengan bus yang sebelum-sebelumnya. Karena bus ini hanya beroperasi di kota Redondo, bukan di seluruh California. Jadi beda di sana ya. Jadi busnya warna putih dan agak kecil. Nah, kita persingkat. Dan sekarang kita sudah sampai di Pantai Redondo dan kita keluar bentar. Oke, bus berhenti, kita keluar bentar dan kita rekam bentar ya. Dan Anda sambil menikmati musik yang saya pasang.
helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Hold hands, red eyes, pack your bags at midnight. Been there for weeks. You don't know what about me. Roll up a cigarette, just forget about this mess. Waiting on the sidelines, on the sidelines. Tears in your eyes, I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. I see tears in your eyes, I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired.
kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadi Manacun ya. Jadi hari ini kita pergi mengunjungi Pantai Redondo yang ada di California. Kurang lebih 40 menit dari downtown Los Angeles ya. Jadi tadi kita menuju ke sini dengan cara naik bus dari rumah ke downtown, dan dari downtown kita naik kereta api bawah tanah untuk menuju ke kota Redondo. Dan dari kota Redondo kita perlu naik bus satu kali lagi untuk menuju ke pantai ini ya. Jadi ada 3 kali ya, 2 kali naik bus dan 1 kali naik kereta api bawah tanah. Ya, jadi gedung ini adalah gedung bir ya, yang ada banyak restoran makanan Asia, makanan Barat yang bisa kita temukan di sini. Tapi sebelum kita menuju ke sini, kita mau lihat situasi yang ada di Pantai Redondo dulu ya. Jadi tadi saya sudah merekam situasi yang ada di Pantai Redondo ya. Bagaimana menurut Anda? Kalau memang bagus silakan kasih komen. Kalau menurut Anda tidak bagus silakan juga kasih komen ya. Jadi ini adalah pantai ketiga yang saya kunjungi di California pada tahun 2017 setelah Pantai Santa Monica dan Pantai Long Beach ya. Jadi dulu pertama kali sampai di California tahun 2017, pantai pertama yang saya kunjungi adalah Pantai Santa Monica. Dan yang kedua adalah Pantai Long Beach. Dan yang ketiga adalah pantai ini, Pantai Redondo. Dulu pantai sini gak gitu bagus ya. Tapi sekarang situasi menjadi bagus ya, karena banyak bangunan lama yang dihancurkan ya atau direnovasi, dan pantai di sekitar sini juga semakin bersih. Nah, dulu sini kotor sekali, sangat kotor. Jadi hari ini cuaca begitu bagus, tidak begitu panas, tapi cukup cerah. Jadi inilah Pantai Redondo. Kita sambil jalan. Ya. Oke, kawan-kawan, bagaimana dengan Pantai Redondo ini? Apakah menurut Anda ini bagus? Kalau bagus silahkan kasih komen ya. Setelah ini saya akan membawa Anda ke sini ya. Ini adalah pier ya, di mana kita bisa menemukan banyak restoran. Kurang lebih seperti ini ya situasinya ya. Oke, saya cut dulu live-nya. Oke kawan-kawan, sekarang kita sedang berada di Pier of Redondo Beach ya. Jadi pier itu artinya tempat jalan-jalan, baru di dalamnya itu terdapat berbagai jenis restoran ya. Jadi kita langsung masuk ke dalam dan kita sambil lihat-lihat. Namun sebelumnya saya mau ceritakan sedikit tentang Pantai Redondo ya. Jadi pantai ini adalah kota pesisir yang berada di bagian negara California, lebih tepatnya di 30 menit dari kota Los Angeles ya. Baru ini adalah salah satu dari 3 kota pantai yang berdekatan dengan Teluk Santa Monica, yaitu Pantai Santa Monica dan Pantai Long Beach ya. Nah, jadi di sini terdapat berbagai jenis restoran. Namun yang paling spesial dari restoran yang berada di daerah ini adalah restoran seafood yang Anda bisa pesan dalam keadaan hidup dan dia akan masak di depan Anda. Ya, jadi Anda pesan dan itu dibayar per kilo. Jadi ditimbang berat makanan laut itu seperti kepiting, udang, dan mereka akan memasaknya sesuai dengan keinginan Anda dan di hadapan Anda. Contohnya Anda mau masak rasa barbecue, contohnya mau masak kepiting barbecue, nah nanti dia akan masak di depan Anda. Jadi Anda bisa lihat langsung ya. Anda boleh juga merekamnya. Namun sebelumnya kita akan melihat restoran yang berada di sekitar kita dulu ya, seperti Crab House ya. Ini spesial jual kepiting ya, kepiting lada hitam, kepiting cabai merah. Ini restoran Jepang ya. Jadi hari ini agak rame ya. Dan ini adalah hari pertama di tahun 2020 saya kunjungi Pantai Redondo ini. Jadi ini adalah situasi di dalam ya. Saya sengaja merekam dengan panjang dan tidak ada edit supaya Anda bisa melihat situasi pasca
corona ya. Sekarang kan COVID-19 alias corona udah lewat kan. Nah, jadi banyak pengusaha mulai kembali membuka usaha mereka. Nah, kalau ini kita mau lihat orang mancing ya, di sini juga diperbolehkan memancing ya, sama seperti pada saat kita ke Santa Monica. Bedanya pada saat kita ke Santa Monica itu piernya kan belum buka. Kalau di sini sudah buka. Ya, nanti kalau ada waktu coba kita kembali ke Santa Monica. Oke, kita terus jalan. Jadi di sebelah kanan adalah restoran-restoran ya. Oke, kita terus jalan dan kita sambil menikmati pemandangan yang ada di sekitar kita ya. Begitu indah. Dulu di sekitar sini banyak apartemen atau hotel-hotel yang udah lusuh ya. Tapi tadi di dalam video Anda bisa lihat ya, banyak gedung-gedung baru. Dan saya mau Anda tahu ya, di sekitar sini hotel yang paling mewah adalah hotel bintang 3 dengan harga $175 per malam untuk yang 2 ranjang. Kalau yang 1 ranjang king size itu harganya $210. Oke, kita terus jalan. Jadi ini sepanjang jalan adalah tempat orang untuk memancing ya. Jadi banyak orang-orang melakukan aktivitas memancing. Jadi ini adalah orang-orang Amerika Latin yang tinggal di negara Amerika. Jadi di negara bagian California terdapat kurang lebih 70% itu warganya adalah warga Amerika Latin. Ya, seperti pendatang dari Meksiko, Brazil, Uruguay. Jadi bukan asli orang Amerika ya. Orang asli Amerika itu adalah suku Indian. Jadi bukan suku bule ya. Jadi suku bule itu juga pendatang. Ya, kalau suku asli Australia adalah orang aborigin. Kalau orang suku asli Amerika adalah suku Indian. Ya, jadi kita cerita sedikit sejarah. Jadi ini adalah pier. Nah, nanti di tengah-tengah itu biasanya banyak orang melakukan aktivitas menyanyi. Ya, baru ada konser band yang kita bisa lihat secara gratis ya. Tapi ini konser band dari artis lokal ya, yang tidak terkenal. Jadi ini adalah situasi di sekitar. Jadi Anda bisa lihat. Ya, jadi ini adalah gedung-gedung restoran ya kalau kita lihat dari samping. Jadi airnya begitu jernih ya. Jadi pertama kali saya kesini itu tahun 2017, hari ketiga. Hari pertama saya ke Santa Monica, hari kedua saya ke Long Beach, dan hari ketiga saya ke Redondo Beach ya, yaitu pantai di sini. Jadi Anda bisa lihat ya, cuaca hari ini tidak begitu panas, agak mendung sedikit. Jadi besok kita coba ke pantai lain lagi ya, karena sudah 7 hari kita melakukan kegiatan jalan-jalan di kota. Ya, jadi setiap hari selama 7 hari alias 1 minggu kita sudah banyak melakukan aktivitas jalan-jalan di darat ya. Jadi hari ini kita kembali ke laut, tapi bukan jadi ikan. Oke ya. Besok mungkin kita mau ke pantai lagi. Jadi kita sampai refreshing ya, ganti-ganti suasana. Jangan tiap hari ke pantai, tiap hari ke darat ya. Perlu ganti-gantian lah. 5 hari ke pantai, 5 hari ke darat, dan kalau bisa 5 hari ke udara. Kalau bisa. Oke, jadi di sini adalah tempat untuk buat konser band ya, yang bisa disaksikan secara gratis oleh turis yang datang berkunjung ke sini. Jadi ini adalah kondisi dan situasi saat ini, hari ini tanggal 17 Juni hari Rabu tahun 2020 waktu Amerika Serikat ya. Karena waktu di Jakarta lebih cepat 14 jam dari waktu Los Angeles, Amerika Barat. Ya, jadi di Amerika ini kita ada perbedaan 3 waktu ya. Amerika Barat, Tengah, dan Amerika Timur, yaitu New York. Ya, jadi cuaca begitu cerah, dan ini juga masih ada perhatian harus jaga jarak kurang lebih 6 kaki untuk setiap orang. Oke, jadi inilah suasana ya. Begitu mantap, nggak gitu panas. Dan coba kita jalan lagi. Kita mau telusuri lagi tanpa potongan atau edit supaya Anda bisa melihat keseluruhan lokasi pier
Redondo Beach ya. Jadi pier, PIER, pier itu adalah tempat di mana kita bisa duduk refreshing ya, memancing, cari makan, cari minum. Nah, nanti akan saya sesuaikan dengan poster atau sampul dari video ini dengan lengkap ya. Di depan itu Anda bisa lihat aktivitas yang bisa dilakukan di pantai Redondo ini. Jadi beginilah situasinya. Kalau Anda punya sepeda, Anda boleh bawa sepeda dan di sini naik sepeda, foto-foto jalan-jalan. Jadi begitu indah ya. Begitu bersih sekarang. Dulu gak gitu bersih, dulu agak kotor. Banyak sampah. Mungkin karena pada saat corona 2 bulan kan gak buka. Mungkin kesempatan 2 bulan itu waktu dipakai untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sepanjang pantai ini. Mungkin ya, kalau itu sih menurut pendapat saya. Jadi Anda bisa lihat situasinya begitu bagus ya. Hari ini turis menurut aku cukup banyak dan banyak restoran udah buka ya. Jadi Anda bisa lihat dan coba kita ke jalan yang satu ini. Kita mau lihat apakah benar banyak restoran yang juga sudah buka di sebelah sini. Tadi di video pertama kenapa saya langsung merekam pantai, karena menurut aku habis merekam kan kita capek, kita dulu istirahat. Jadi alangkah baiknya pertama kali sampai di Redondo Beach tadi kita langsung merekam pantai. Jadi itulah tujuan saya, supaya nggak bolak-balik gitu loh maksudnya ya kan. Kalau tadi kita langsung merekam ini dulu baru turun ke pantai, capek nanti. Jadi kita juga harus punya strategi ya kalau mau buat video. Jadi bukan sembarangan buat video. Jadi kita harus tahu mana pembuka dan mana penutup. Sama seperti Anda pakai baju. Kalau Anda pakai baju terbalik atau celana terbalik kan nggak enak dilihat. Kan bisa mengundang keanehan ya kan, yang membuat tawa publik. Oke, jadi ini situasi ya. Ternyata banyak juga restoran-restoran yang udah buka ya. Lumayan rame lah. Biasanya ini sih sangat sepi. Dulu sebelum corona, pada saat saya datang ke sini hari-hari biasa itu sepi. Jadi sekarang hari Rabu turis dengan jumlah segini menurut aku sih udah oke. Nah, kawan-kawan, ini adalah King Harbor ya. King Harbor yang berada di samping Pantai Redondo. Ya, jadi di poster itu Anda nanti bisa lihat ada Redondo Beach dan King Harbor ya, pelabuhan raja kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita terus jalan dan kita mau menuju ke sana. Jadi Anda sambil melihat-lihat ya. Nanti di bawah akan ada satu tempat ya, namanya International Boardwalk, di mana Anda bisa memesan makanan laut ya, seperti udang, kepiting, lobster dan berbagai jenis ikan yang masih hidup ataupun yang sudah mati, dan nanti Anda akan membayarnya dengan cara penjualnya akan menimbang berat badan. Jadi ini tempat untuk makan, tempat untuk duduk makan ngobrol ya. Jadi sekarang kita langsung turun ke bawah nih. Kita turun ke bawah, namun sebelum sampai ke tempat yang saya maksud, kita akan melihat pelabuhan raja ya, bahasa Inggrisnya King Harbor. Sekarang lebih indah ya. Dulu gak gitu indah 3 tahun yang lalu. Saya juga ada rekam, agak kotor pantai ya. Tapi ini agak bersih udah. Agak tertata dengan baik. Oke ya, kita jalan, kita lihat situasi yang ada di pelabuhan tersebut. Jadi beginilah bentuknya Pantai Redondo ya, Redondo Beach. Iya, kita terus jalan dan sekarang kita mau turun ke bawah. Bagaimana dengan cuacanya menurut kawan-kawan? Apakah cukup panas atau mendung atau sejuk? Tolong kasih komentar ya. Oke, jadi sekarang kita udah sampai di pelabuhan raja ya. Baru di sini banyak kapal-kapal pribadi ataupun kapal-kapal yang dijadikan
bisnis ya, atau usaha. Contohnya kapal seperti di bawah nih, submariner ya. Jadi kita bisa naik kapal ini untuk keliling pantai kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Jadi tergantung usahanya. Ada yang usahanya hanya untuk keliling pantai, tapi ada juga pilihan usahanya yaitu untuk keliling pantai dan sambil melihat matahari tenggelam. Jadi tergantung jenis pilihan yang Anda pilih. Karena di sini banyak pengusaha yang membuat usaha seperti itu ya. Apalagi kalau nanti setelah saya pindah ke Hawaii, itu bakal lebih ngeri lagi. Anda bisa lihat berbagai jenis-jenis usaha perlautan ya. Oke, sekarang kita jalan lagi. Kita sudah mau sampai. Namun sebelumnya kita bisa melihat ya. Jadi ini adalah keranjang untuk nangkap kepiting atau lobster ya, yang di sebelah kanan. Kalau ini adalah kapal-kapal pribadi. Jadi beginilah suasana di Pelabuhan Raja atau King Harbor. Jadi sebelah kanan ini dulunya adalah tempat permainan seperti Time Zone, tapi sekarang udah tidak ada ya. Nggak tahu dalamnya buat apa sekarang. Jadi Anda bisa lihat di sebelah kiri itu adalah keranjang untuk menangkap kepiting. Ya, kepiting atau lobster yang di sebelah kiri. Oke, kita terus jalan dan kita sudah mau sampai di tempat yang kita maksud. Jadi kalau Anda datang ke Pantai Redondo, jangan lupa untuk menikmati seafood atau makanan laut yang ada di sini. Harganya relatif kalau menurut saya secara pribadi dibandingkan di tempat lain kurang lebih hampir sama. Nggak gitu murah, nggak gitu mahal. Oke, jadi begitulah situasinya. Dan ini yang saya maksud tadi ya, International Boardwalk. Jadi Anda bisa makan di sini ya, kalau Anda mau coba makanan lautnya. Jadi ini dibuka pada tahun 1953. Jadi kita akan masuk ke dalam dan saya akan membawa Anda untuk melihat makanan laut yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Jadi tadi saya rekam dan mereka baik, walaupun saya nggak makan, saya boleh merekamnya. Karena saya mengatakan kepada mereka saya mau buat konten YouTube ya. Jadi video yang saya rekam nanti mau saya upload ke YouTube, dan mereka juga senang karena ikut mempromosikan usaha mereka. Itulah alasan mereka kenapa mereka memperizinkan saya untuk merekam situasi yang ada berada di restoran ini ya. Jadi saya tadi tidak makan karena mau kejar waktu ya, karena kan saya kesini naik bus. Jadi waktu yang saya habiskan sangat banyak. Jadi saya tidak membawa mobil pribadi. Jadi ini adalah tempat makannya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam dan kita pelan-pelan untuk melihat makanan laut yang sudah mati. Kalau ini yang udah selesai, ini hanya contoh makanan ya. Ini hanya contoh makanan. Ini terbuat dari karet yang nggak bisa dimakan, itu hanya contoh aja. Oke, jadi sekarang kita pelan-pelan ya, kita lihat nih. Ini adalah setnya ya, set seperti makan-makan sampingnya. Baru ini adalah makanan laut yang saya maksud. Ini yang udah mati punya. Jadi ini ditimbang per kilo ya. Ada nampak 499 lb. Jadi lb itu pound ya. Jadi 1 kilo itu 2 pound. Jadi di Amerika mereka pakai pound. Jadi 1 kilo di Indonesia, kalau di Amerika itu 2 pound. Oke, jadi ini udang ini yang udah mati punya. Jadi bentuk-bentuknya seperti ini. Dan kita coba lihat. Lanjut lagi, kita lihat apa nih? Ini adalah ikan ya, fillet. Baru ini adalah salmon stick, baru ada sea bass fillet, baru ada Atlantic salmon fillet, baru ada red snapper, baru ada snowfish, calamari stick, dan masih banyak macam. Ya, ini yang udah selesai dipotong mentahnya. Nanti coba kita lihat yang per ekornya sekarang. Kita lihat yang per ekor punya, tapi yang udah mati juga. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ada sardin, ikan sardin yang di sebelah kanan. Jadi ini yang per ekor yang belum dipotong, tapi udah mati. Anda bisa lihat ya. Tadi saya melihat ada satu ikan yang namanya ikan susu. Mana dia? Ada meal snow. Oh, di sebelah kiri ini kawan-kawan. Anda bisa lihat ya. Oke, yang putih ini kawan-kawan. Apa namanya? Ini namanya whole meal fish yang besar. Anda bisa lihat ikan susu namanya. Ikan susu. Jadi beginilah bentuk-bentuknya ya. Sekarang coba kita lihat yang masih hidup. Apa ini? Ini kayaknya apa namanya? Si ukon, enggak tahu apa nama bahasa Indonesia. Bawa kita lihat, ini ada kerang ya. Ini yang masih hidupnya.
Coba kita lihat ini apa nih. Ini waduh banyak banget ini kan kawan ya. Kita mau lihat kepiting sama lobster dulu yang masih hidupnya. Oke, ini juga yang udah mati ya. Ini yang udah mati punya. Jadi ini adalah kepiting Dungorese. Jadi saya pernah makan ya. Ini mahal banget nih. Ini 5 kemarin belinya kalau nggak salah 2,5 pon $40, tapi yang sudah selesai saji siap makan punya. Ya, jadi Anda bisa lihat ya, Dungeness crab. Jadi saya udah pernah makan. Rasanya sangat enak, dagingnya sangat padat dan sangat manis. Dan ini adalah cooked California lobster ya. Ini yang udah mati punya. $38.99 per pound. Oke, ini apa? King crab. Waduh, macam cooked Eastern lobster. Besar banget nih, $27.39 per pound. Baru itu adalah cangkang dari kepiting ya. Ini juga saya udah pernah makan sebelumnya di Miami. 18,89 per pound. Ini enak-enak ya. Jadi saya udah pernah makan semuanya. Oke, sekarang ini apa nih? Ini yang masih hidup nih ya. Ini apa? Eastern lobster masih hidupnya nih. Ini juga dihitung per pound ya kalau Anda mau beli ya. Jadi kalau Anda ke Pantai Redondo jangan lupa ke sini. Jangan lupa singgah di sini ya. Nikmati makanan khas lautnya yang begitu spesial dan masih segar. Jadi namanya International Boatward Market ya. Ini kepiting yang ini kepiting ya. Mel crab ya. Jadi begitulah situasinya. Ya, jadi tempat ini dibuka tahun 1953. Jadi atasnya adalah tempat parkir ya, tempat parkir mobil. Jadi begitulah situasi restorannya. Sekarang kita mau lihat situasi di sekitar kita. Apakah banyak restoran yang juga sudah buka usahanya? Kita mau lihat. Coba kita jalan terus ya. Jadi kita mau lihat udah buka atau enggak. Ini belum buka. Ini kalau Anda ada tangga, kalau Anda jalan ke atas itu adalah tempat parkir mobil ya. Coba kita terus jalan. Jadi ini di sini sepanjang jalan adalah usaha-usaha kecil. Jadi masih belum buka. Kita terus jalan dikit lagi ya. Kita mau tahu apakah benar sudah buka semua atau belum. Ternyata belum buka. Ada yang nggak buka karena udah gulung tikar ya, bangkrut gitu loh. Jadi begitulah situasinya. Jadi ini Pantai Redondo dengan pelabuhan Raja King Harbor itu bersebelahan. Jadi kalau Anda punya sepeda, silakan bawa sepeda Anda ke sini dan Anda bisa keliling dengan naik sepeda. Jadi begitulah situasinya. Jadi masih banyak yang belum buka, usaha-usaha kecil nih. Mungkin nggak kuat ya modalnya. Baru coba kita lihat nih. Ini adalah pantai-pantai. Ini adalah kapal-kapal untuk berwisata ya, yang kita bisa bayar dan kita bisa sewa. Kita bayar untuk keliling di sekitar. Jadi begitulah situasi saat ini yang ada di King Harbor. Dan sekarang kita keluar. Ya, sebelum kita keluar kita ada melewati satu tempat, yaitu masih di dalam Pier Redondo, tapi ini kita sudah berada di seberang sisi ya. Tadi kita berada di depan, sekarang kita udah berada di belakang dan kita sambil merekam situasi dari seberang sisi tersebut. Nah, jadi beginilah situasi atau kondisi ya yang bisa kita lihat di Pantai Redondo saat ini. Sangat bersih, sangat tertata dengan rapi. Oke. Sekarang kita langsung menuju bus saja udah. Kita menuju bus dan kita langsung balik ke downtown ya. Jadi sampai jumpa lagi Pantai Redondo. Lain kali kalau ada waktu kita kembali datang lagi. Kalau bisa sih bawa cewek kali ini ya. Jangan sendiri lagi. Masa terus sendiri kan gak enak. Kan bosan gitu loh kan. Sekali perlu bawa cewek, pacar ataupun nanti punya istri, punya anak. Kita datang ke sini lagi. Dan sekarang mobil udah berjalan. Sampai jumpa. Bye bye Pantai Redondo. Oke. Dan kita langsung cut videonya. Kita langsung simsalabim abakadabra. Kita langsung sudah sampai di downtown Los Angeles. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi.
masih banyak demo hari ini ya. Jadi ini adalah situasi yang tidak sengaja saya rekam ya ketika saya kembali ke downtown dari Pantai Redondo. Jadi Anda bisa lihat ya, masih begitu banyak warga yang antusias untuk ikut melakukan demo atas kematian orang Afrika Amerika yang dibunuh oleh polisi tanpa sengaja itu. Ya, jadi Anda bisa lihat BLM itu artinya Black Lives Matter ya, masalah hidup orang hitam. Jadi Anda bisa melihat ya, ini adalah situasi yang sedang berlangsung sampai hari ini. Jadi Anda bisa lihat nih, ini di tengah downtown Los Angeles ya. Jadi tadi jalanan sempat macet, tapi kerumunan massa tidak sebesar hari pertama tanggal 5 saya sampai di downtown Los Angeles. Ini jumlah massanya lebih kecil ya. Jadi Anda bisa melihat, oh, dia demo tapi tenang, nggak seperti di Indonesia demo tapi rusuh. Dia juga ada teriak-teriak tapi dia tenang ya, nggak seperti di Indonesia teriak-teriak seperti orang gila ya. Jadi perbedaannya di sana, di sini begitu tenang demonnya. Jadi tidak ada rusuh, melempar toko orang, memukul orang, tidak ada. Jadi itulah perbedaan demon orang Amerika dengan demon orang yang ada di Indonesia. Jadi di bagian ini saya rekam kurang lebih ada 7-8 menit ya, biar Anda bisa melihat situasi di sekitar masa ini. Jadi Anda bisa lihat masa ini begitu tenang ya, terdiri dari berbagai jenis manusia seperti orang Afrika Amerika, orang Asia, orang Amerika Latin, dan orang bule putih juga ikut berdemo. Jadi mereka gabung ini ya. Sepertinya ini mahasiswi. Karena sebelumnya ada banyak mahasiswa dan mahasiswi juga ikut demo ya, yang jadi mahasiswa atau mahasiswi yang sedang berkuliah di California, atau lebih tepatnya di daerah downtown Los Angeles dan sekitarnya. Jadi Anda bisa lihat ya, mereka tenang dan mereka juga tetap pakai masker untuk membuktikan bahwa mereka masih mematuhi yang namanya social distancing. Jadi beginilah suasananya, rapi gitu loh, nggak ribut gitu loh. Perbedaannya ada di sini. Begitu tenang, begitu rapi ya. Ini ada 8 menit, 7-8 menit video ini, dan ini sengaja saya rekam sampai habis. Jadi Anda bisa lihat jumlah massa tidak begitu banyak, dan ini sudah habis ya, dan semua massa sekarang udah berjalan ke depan. Jadi coba kita ikutin dulu, kita ikutin sedikit ya, kita mau lihat. Jadi Anda bisa lihat ya, begitu tenang suasananya. Ini lebih tepatnya berada di downtown Los Angeles, di Jalan Hill ya, Hill Street. Jadi di sepanjang jalan ini banyak toko emas ya. Jadi Anda bisa lihat kiri kanan itu adalah toko emas, toko perhiasan emas yang mereka buat menjadi gelang-gelang, kalung, jam tangan, cincin, dan sebagainya. Jadi Anda bisa lihat cuaca begitu mantap ya. Dan coba kita ikut lagi, kita nyebrang lagi sedikit nih. Kita nyebrang, kita mau lihat situasinya. Jadi jalan begitu macet ya, tapi karena kerumunan massa tidak banyak, jadi kemacetan tidak berlangsung dengan lama. Oke, jadi Anda bisa lihat ya, begitu tenang, tidak ada yang melempar toko di sebelah kiri ataupun kanan ya, nggak ada lempar-lempar, nggak ada penjarahan, mantap lah pokoknya. Jadi Jewelry itu ada tulisannya LA Jewelry Market, itu adalah pasar perhiasan yang ada di downtown Los Angeles ya, yang gedung di tengah. BLM itu artinya Black Lives Matter ya, Black Lives Matter. Jadi Anda bisa lihat ya, Black Lives Matter. Jadi beginilah situasi saat ini ya.
Jadi ini udah tanggal 17 Juni ya, sudah hampir mau 1 bulan orang Afrika Amerika yang mati karena ditindih polisi ya, lehernya ditindih polisi selama kurang lebih 9 menit. Berarti ini sudah hampir 1 bulan ya, sejak tanggal 25 Mei sampai sekarang 17 Juni 2020. Berarti sudah hampir 1 bulan. Oke, coba kita terus jalan, kita ikutin. Kita mau lihat situasi yang terupdate terkini untuk saat ini, untuk hari ini Rabu 17 Juni 2020 waktu Los Angeles Amerika Barat di negara Amerika ya. Kita terus jalan. Jadi inilah kondisi downtown Los Angeles ya, salah satu downtown yang terpadat yang ada di negara Amerika Serikat. Oke. Saya rasa kita stop di sini. Kita nggak perlu ikut lagi karena kita udah ikut cukup panjang dan semuanya berjalan dengan normal ya dan aman tentunya. Jadi beginilah situasinya. Saya zoom tapi saya tidak ikut. Suasana begitu tenang ya kawan-kawan. Oke. Bagaimana dengan video saya? Kalau Anda menyukainya silahkan kasih komen ya. Dikasih komen. Jangan cuma lihat, kasih komen gimana rekaman video saya, apa yang kurang, apa yang seharusnya saya perbaiki ya. Jadi biar saya juga mempunyai kemajuan ya. Anda tahu kan ada yang salah, kita kan manusia biasa, jadi kita kan bisa perbaiki. Karena saya bisa melihat kutu yang ada di kepala Anda dan Anda juga bisa melihat kutu yang di kepala saya. Tapi Anda tidak akan bisa melihat kutu yang ada di atas kepala Anda, sebaliknya juga saya. Jadi saya juga tidak bisa melihat kutu yang ada di kepala saya. Yang bisa melihat kutu di atas kepala saya adalah orang lain. Jadi kita kontennya adalah saling memperbaiki ya. Kiri kanan adalah orang gila ya yang tidur di sepanjang jalan. Ya. Ini untuk video yang rekaman ini tadi saya rekam kurang lebih ada 8 menit lebih. Ada 8 menit lebih dan saya rasa cukup. Dan kalau ada yang kurang saya minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Acun. Jadi seperti biasanya sebelum closing saya mau berbincang-bincang sedikit. Sama seperti video yang Anda baru lihat. Seperti yang saya bilang 3 tahun yang lalu saya pernah datang ke pantai Redondo ini. Pantainya begitu jelek ya, pantainya begitu kotor dan banyak apartemen atau gedung-gedung hotel kumuh. Dan sekarang pantai menjadi bersih, tidak kotor dan banyak apartemen baru. Jadi sama seperti manusia. Jadi hari ini Anda melihat si A itu orangnya bodoh, orangnya jelek, orang miskin. Tapi 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, kemungkinan si A itu bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Atau dia bisa saja menjadi salah satu pencipta alat teknologi yang mewah, yang bagus, yang brilian. Jadi intinya adalah manusia itu bisa berubah dan manusia itu bisa berinovasi, bahkan lebih baik daripada teknologi. Karena teknologi diciptakan oleh manusia. Jadi bukan manusia diciptakan oleh teknologi. Ya, jadi teknologi itu diciptakan dan dibuat oleh manusia. Jadi sekian untuk video hari ini, dan kalau Anda menyukai video saya harap di like, di komen dan di subscribe. Dan kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf, dan kalau memang ada komen silahkan komen, jangan malu karena kita jangan malu dan jangan takut karena kita sama-sama manusia. Anda pernah buat salah, saya juga pernah buat salah. Yang penting kita berani mengakui kesalahan kita dan kita berani ataupun kita bisa untuk memperbaiki kesalahan kita. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Saya minta maaf kalau bicara saya masih kurang lancar karena sama seperti alasan sebelumnya saya masih belum terbiasa ya, karena dalam pembuatan konten ini tim saya hanya ada 1 orang. Siapa itu? Yaitu saya. Jadi tim saya sejauh ini hanya 1 orang ya. Biasanya tim-tim
teman saya yang bekerja sebagai YouTuber, mereka itu ada 2 orang, 3 orang, atau sampai 4 orang. Ya, minimal 2 sampai 3 orang. Tapi di dalam konten YouTube saya ini, saya tuh bertindak sebagai YouTuber, saya juga yang bertindak sebagai pencari informasi, saya juga yang bertindak sebagai untuk kameramen dan segala-galanya. Jadi seiring berjalan waktu, saya janji saya akan memperbaikinya, karena nantinya saya akan mempunyai anggota atau tambahan orang untuk membantu saya di kemudian hari. Sampai jumpa di video berikutnya.